Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, dan kali ini saya akan coba share ya. Ada saya satu trik tutorial yang sangat penting dan mungkin bermanfaat ya. Karena ini mencakup IC ya. IC CPU, MMC segala macam ya. Ada yang IC power, WTR dan semua mencakup IC. Dan ini saya membuat sebuah papan dari kayu ya, ini kayu. Jadi dia papan kayu saya buat cetakan dari AC ya, untuk tempat AC ya. Saya buat dari papan kayu ya, dari papan kayu seperti ini tuh kan. Jadi ini saya akan membuat sebuah cetakan alat untuk rebel AC ya. Jadi untuk rebel AC ini saya gunakan papan kayu ya. Jadi saya bentuk seperti tempat seperti ini ya. Jadi kayak tempat, dan ini saya cetak tempatnya ini seukuran AC ya. Ketebalannya dan kotaknya ini seukuran AC. Dalamnya ini kan sebuah kayak coakan gitu ke dalam gitu kan. Ke dalamnya ini coakan ini, ke dalamnya ini setebal AC itu tersebut ya. Jadi tidak kurang tidak lebih tebalnya. Jadi seperti ini ya. Penampakan ini kan AC nih. AC seperti ini kan. Nah, jadi ini saya masukkan sini, langsung presisi dia. Nah, presisi sepapan tempatnya ya. Tuh. Seperti ini si RAM ya kan. Nah, ini misalkan saya cabut. Nah, ini tempatnya sudah saya ukur dengan AC RAM ini. Jadi sesuai lebarnya dan sesuai tipisnya ketebalan AC-nya. Ini saya masukkan ya. Nah, seperti ini. Jadi pas presisi, tidak lebih ya, tidak kurang tuh. Ini saya coba miringkan, ini saya tekan biar supaya nggak lepas. Nah tuh, jadi dia tebalnya pas presisi ya, seperti itu. Jadi saat untuk proses rebel cetak pakai plat BGA ya, jadi dia begini. Nanti pas di proses rebel dia tinggal tekan begini. Jadi pas blower ada tekanan panas dari blower, dia tidak akan mengembung ya, tidak ada. Jadi plat universal ini tidak akan, atau plat BGA ini tidak akan mengembung. Jadi supaya plat ini tidak mengembung ya saat ditekan gitu. Jadi pakai pinset, nah seperti ini set ya kan. Jadi pas pinggirnya kita tekan. Nah, saat di blower kena panas blower atasnya, itu biasanya kalau misalkan kita pakai tisu atau apa ya kan, itu pasti dia tengahnya itu akan mengembung gitu. Jadi saya gunakan seperti ini supaya dia tetap presisi antara papan kayu, papan bawah dan AC. Jadi dia lurus, pas ditekan pinset dia lurus presisi gitu loh. Jadi pas ditekan dia presisi. Ini kan plat ya, plat. Nah, posisinya tuh sangat presisi ya. Tuh, set, tinggal geser gitu ya. Tuh kan, presisi dia. Tidak ada space. Nih saya tekan-tekan, tidak ada space. Tidak ada space sama sekali atau nonjol ya. Tuh saya tekan-tekan, nggak ada yang ngembung, nggak ada yang nonjol ya. Jadi sangat lurus platnya. Jadi fungsi yang saya buat ini fungsinya untuk itu ya, meluruskan platnya supaya tetap lurus, tidak mengembung saat ditekan pinset ya. Dan biasanya blower itu tekanan panasnya bisa mengembung juga ya, bisa mengembungkan apa, platnya, karena platnya kepanasan.
Tapi karena dia ada presisi di pinggir, ada tekanan dari pinggirnya sini, ada papan kayu, tekanan dari sini, jadi dia nggak bisa ngembung. Oke, ini kan teori ya, kita coba praktek untuk prakteknya biar supaya lebih kita melihat hasilnya ya. Oke, ini saya gunakan aluminium foil ya, aluminium foil untuk menempelkan ya. Jadi bisa ini, bisa pakai isolatif yang anti panas juga bisa, aluminium foil juga bisa ya. Saya biasanya beli aluminium foil. Nah, terus ini ditempelkan di belakang sini ya, belakang esi seperti ini, tempelkan nanti. Kita pakai plug. Usahakan kalau untuk merapikan kaki pin di esi harus pakai plug ya. Kita bersihkan. Nah, jadi pas bersihin tuh juga enak, tinggal geser-geser aja kita soldernya. Nah, seperti ini, bersihkan dulu mata kakinya, yang lamanya ya. Oke, kita bersihkan dulu pakai cairan thinner ya. Terus kita sikat-sikat. Nah, dia nggak bakal lari ya, tetap di tempat ya. Tuh. Mantap, jadi bisa buat bersihin esi mata kaki ya begini. Jadi saya buat dengan alat-alat sederhana ya, dari papan kayu. Daripada beli itu biasanya mereknya Ragum ya, ada cetakan. Jadi Ragum itu ada seperti plat BGA ya, buat BGA cetak bersih yang buat menjepit mesin. Tapi dia ada kotak-kotak esi kecil-kecil seperti ini di bagian papan besinya. Nah, ini kan sudah rapi ya. Nah, ini sudah rapi seperti ini. Nah, ini kita akan coba rebal ya. Nah, ini sudah saya carikan pas ya dengan kakinya. Tuh, jadi pas semua masuk, dia presisi ya. Kita cari seperti itu ya, kita raba-raba dulu cara memakai plat BGA ya. Kita paskan pinnya, apa dia masuk apa belum di antara lubang platnya, lubang platnya ini cocok apa enggaknya ya. Nah, seperti itu ya. Kita tempelin dulu di sini, tempelin di sini di aluminium foilnya begini isinya. Lalu kita masukkan yang sudah tadi pas ya, yang plat BGA nya sudah pas. Nah, seperti itu. Lalu ditempel begini ya, seperti itu ya. Nah, ini kan di belakangnya ada tonjolan nih, tonjolan esi. Nah, kita pakai kuku bisa ya beginiin. Nah, di presis di garis sesuai tonjolannya ya, di garis gitu. Nah, kan dia jadi membentuk ya, membentuk kotak sesuai esi. Oke, jadi begitu. Nah, oke, ini sudah seperti ini ya. Langsung kita pasang di lubang tadi yang sudah dicetak dengan esi ini ya. Jadi saya goyang-goyang nggak mau dia, nggak mau lari. Tuh, saya goyang-goyang nggak mau lari. Oke, jadi seperti itu ya fungsinya. Saya berikan 5 pasta. Kita ratakan pakai plat sisa-sisa timah pastanya yang atasnya supaya tidak terlalu banyak, takutnya dia akan menggumpal. Nah, seperti ini ya tuh, kita ratakan dengan plat seperti ini itu. Jadi yang lebihnya tuh kita serok dulu ya supaya nggak menggumpal. Kita lap ya, kita lap pakai lap fiber juga bisa, atau lap tisu bisa ya. Sudah tertutupi semua timah ya, timah pasta tuh, semua lubang-lubangnya, terkecuali di tengahnya nggak ada, kosong. Di daerah tengah tuh kosong, cuma ya di pinggirnya saja ya, kan ada pinnya di. Oke, kita blower ya.
Oke. Nah, ini kan masih ada sisa-sisa yang lebihan tuh ya, tuh menggumpal. Tuh kalau menggumpal ini kan sisa-sisa lebihan ini pakai jari juga ini bisa dihilangin ya. Tuh menggumpal dia, menggumpal. Ini sisa lebihan ya, lebihan. Oke, kita coba untuk buka ya. Kita buka pelan-pelan. Nah, sudah terbuka ya. Kita lihat platnya, kita lihat platnya dulu. Nah, kan platnya nggak terlalu bengkok ya, tuh masih lurus tuh, nggak ada bengkoknya. Jadi maksud saya tuh supaya plat ini nggak bengkok saat kena panas blower ya, blower tadi ya. Saat kena panas blower kan, misalkan dia kena blower dia tuh membengkok, dia membengkok. Nih saya coba lagi ya. Tuh membengkok dia, mengembung dulu ya kan, mengembung dikit seperti itu ya. Jadi kalau kena panas blower dia akan mengembung plat BGA stensil itu ya. Jadi ini hasilnya ya, kita lihat hasilnya. Tuh cetaknya di esi. Kita lepaskan dulu dari plug. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini kan tuh dia banyak sisaan ya. Nah, sisaan ini kan dari platnya ini lubang semua tuh, lubang semua kalau universal, karena dia lubang semua, semuanya tuh rata lubang. Jadi yang lubang kena yang sisa ini tidak ada mata kakinya. Nah, jadi dia membentuk kelebihan, membentuk sendiri gitu ya. Jadi gitu. Kita selanjutnya bersihkan di esi-nya pakai thinner ya, dengan kuas ya, kita bersihkan. Nah, seperti ini ya hasilnya ya, tuh. Jadi seperti ini ya, tuh hasilnya mantap ya. Jadi ini ada yang masih gancet ya, kita bersihkan dulu ya. Nah, pakai sikat ya. Tuh gancet dia sisa-sisa yang menyelip ya di antara kaki. Tuh, jadi mantap ya. Ini ada yang hilang satu pinnya ya, karena dia esi-nya emang esi rusak yang saya ambil. Mata kakinya hilang satu. Nah, ini mata kakinya hilang satu. Dia memang hilang pas saya pakai Microsoft ya, pinnya itu hilang. Jadi harus dipakai tambahin pin lagi ya, ada alatnya. Ini yang penting hasil cetakannya mantap seperti itu ya, semuanya pinnya kena, dan kita lihat dari presisinya. Yang penting hasilnya begini ya, tingginya sama semua, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah ya. Nah, terus seperti itu ya. Oke, jadi fungsinya untuk alat ini yang saya gunakan, saya pakai papan kayu ya. Nah, ini saya mau buat lagi nih di baliknya, jadi makin banyak saya buatnya nanti ya. Oke, jadi seperti itu ya fungsinya. Dan jadi dia alat ini saya buat untuk supaya dia mempresisikan IC ke plat tadi ya. Nah, plat ini. Oke. Dan ini ada sisa di sini, sisa yang nempel ya. Nih, cara membersihkannya tuh cukup mudah ya. Tinggal pakai thinner seperti ini, set. Atau nggak digosek-gosek pakai jari bisa ya. Nah, tuh. Jadi pakai jari aja hilang dia. Tuh, seperti itu ya. Tuh. Habis itu disentil-sentil. Atau enggak dikebet-kebet. Gitu ya. Terus sikat lagi. Jadi
cara merawat plat BGA juga penting ya, untuk keawetan jangka panjang ya. Tuh, jadi pakai tangan aja juga hilang ya, begitu. Pakai thinner terus digesek-gesek pakai tangan gitu, hilang dia tuh, hilang lagi ya, kosong, nggak ada timah yang nempel. Saya membuat alat sederhana dari papan kayu dan saya buat untuk tambahan tools buat cetak IC ya. Kita tempel di sini ya, tempel di sini, kemudian pakai pisau seperti ini. Nanti saya akan buatkan di video berikutnya ya, tutorial ngukirnya ini, caranya seperti apa. Oke, cukup sekian dari video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.